hari ini bagi bapak dan ibu, karena matahari sekarang belahan utara, ada kesempatan emas sore nanti pukul 5 lewat beberapa menit, pukul 5 lewat 5 nanti. Bagaimana caranya? Berdiri saja di halaman, pukul 5 matahari kan lumayanlah, masih tinggi itu. Bayang-bayang sudah panjang. Garis bayang-bayang benda yang tegak lurus, itulah arah kiblat. Atau bukakan pintu jendela rumah nanti, pukul 5 lewat sedikit itu, masuk sinar matahari ke dalam rumah, mungkin ke dapur, ruang tamu, garis bayang-bayang konsen pintu yang lurus itu. Garis itu, itulah dia pedoman arah kiblat. Selengkapnya bisa dilihat di kalender ini sesudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tanggal 16 Juni, berarti tahun 2016, 2021 sudah masuk tanggal 16 Juni. Sudah separuh tahun 2001 jalan, kurang beberapa hari. Apa yang ingin disampaikan, momen di bulan Juni ini, matahari yang kita nikmati saban hari, sekalipun hujan lebat, badai, serta angin bertiup deras kuat, masih bisa kita melangkah di bumi ini karena matahari berada di atas tempat kita berdiri. Kalau hari cerah itu maklum tampak matahari dengan sinarnya sekalian. Yang ingin disampaikan adalah matahari itu keberadaannya setiap hari berpindah-pindah. Pindahnya itu ya sedikit-sedikit, sehingga dari hari ke hari tidak begitu tampak kalau hanya hitungan hari-hari. Tapi kalau hitungannya bulan, dari bulan yang lalu dibanding sekarang dan 1 bulan ke depan, tampak perpindahannya itu. Ini isyarat dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Tuhan yang menjaga 2 timur dan Tuhan menjaga 2 barat. Jadi kata Arabnya kok bisa 2 kali yang dimaknai dengan Tuhan? Apakah Tuhan itu 2? Tidak begitu. Tentu ini bisa dibahas dalam kaedah bahasa Arab. Ini penegasan bahwa 2 timur dan 2 barat betul-betul Allah jaga, sehingga ketetapan dari masa ke masa begitu adanya. Apa maksud 2 timur dan 2 barat yang Allah jaga? Nah, sekarang momennya yang tepat. Perhatikanlah misalnya tadi, atau misalnya besok
Kalau tadi ya sudah berlalu, besok perhatikan matahari itu terbitnya di mana. Benar di timur, tapi dia belahan utara. Paling utara dia di bulan Juni ini. Jadi bumi ini dibagi dua sama rata, itu disebut dengan garis khatulistiwa. Kenapa ada pembagian daerah dengan khatulistiwa? Sebagaimana ini sudah kita pelajari sejak sekolah dasar, mungkin Bapak Ibu yang jauh generasinya di atas saya, sekolah rakyat. Dulu namanya ilmu bumi, tapi bahasa ini bergeser menjadi geografi. Dulu ada namanya ilmu hayat, itu bagus sebenarnya, tapi bergeser menjadi biologi. Jadi nilai-nilai yang alami itu tergeser. Inilah perkembangan yang kita ikuti. Dalam pelajaran geografi atau ilmu bumi, bumi ini dibagi dua dengan khatulistiwa. Kok bisa itu ada? Inspirasinya dari ayat Allah. Allah menjaga dua timur, dua barat. Apa maksud dua timur, dua barat? Sekarang di bulan Juni, matahari terbitnya belahan utara. Puncaknya nanti tanggal 21 Juni. Sekarang kan 16 Juli. 16, besok 17, 18, 19, 20, 21. 5 hari lagi matahari paling utara jalannya itu, lalu lintasnya disebut juga dengan deklinasi matahari. Akibatnya apa? Daerah belahan utara sempurna mendapat sinar matahari. Dia sekarang musim panas. Bahkan ada daerah belahan utara itu selama 3 bulan siang terus. Nanti sampai pula puncaknya di bulan Desember, selama 3 bulan malam saja terus. Tentu bagi kita daerah khatulistiwa itu aneh rasanya, karena kita di daerah khatulistiwa ini siang dan malam kita berimbang. Jadi matahari sekarang beratnya belahan utara. Jadi itu yang disebut matahari terbit di timur tapi belahan utara. Jadi buka pintu atau berdiri di halaman, oh matahari terbitnya di sana ya. Sekarang bulan Juni. Coba balikkan ingatan kita, di bulan Desember matahari terbitnya di mana? Jelas tidak di situ, tapi di sana, di belahan selatan. Maka matahari terbit belahan utara memang di timur Allah jaga sampai tanggal 21 Juni nanti terbenamnya di sana. Jadi di belahan utara. Sedangkan belahan selatan bumi sekarang merasa dingin seperti Australia, New Zealand, Amerika Selatan. Dingin sekarang. Kenapa? Matahari jauh di belahan utara. Memang kajian fikih ibadahnya banyak. Bagaimana itu puasanya orang, kalau puasa akan menahan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Matahari tidak terbenam, tampak terus. Bisakah? Ya bisa, memang begitu kenyataannya. Bagi kita enak kalau di Padang ini, oh matahari terbitnya belahan sana. Nah, itu disebut timur pertama, barat pertama. Allah jaga. Matahari tidak akan pernah lagi bergeser lebih utara. Batasnya ada. Dari khatulistiwa itu 23,5 derajat. Batasnya itu yang Allah jaga. Nanti tanggal 22 Juni surut lagi, surut. Akhirnya sampai pula di khatulistiwa. Nanti bulan September matahari di atas kota Padang lewatnya. Karena bulan September banyak hujan turun sehingga kota Padang tidak begitu terasa panas. Tapi rasakan bulan yang lalu, bulan Maret,
karena matahari itu di atas khatulistiwa, ya di atas kota Padang lah. Kok panas kota Padang? Iyalah, karena memang dia di atas kota Padang, matahari itu lewatnya. Nanti September, Oktober, November, sampai puncaknya 21 Desember, matahari terbitnya belahan selatan. Maksudnya terbit dan terbenamnya itu di belahan selatan. Tetap dia di timur terbitnya, tapi sudah belahan selatan. Terbenamnya tetap di barat, tapi belahan selatan. Maka bulan Desember sempurna panasnya bumi atau sinar matahari di belahan selatan. Yang disebut tadi New Zealand. Dulu kan kalau Selandia Baru ya, dalam pelajaran geografi kita, New Zealand atau Selandia Baru sama. Australia secara menyeluruh, Amerika bagian selatan, itu bulan Desember sempurna dapat sinar matahari. Orang belahan utara di bulan Desember kedinginan, bisa-bisa sekian jam malam, atau sampai ada daerah tertentu 3 bulan kok malam terus tuh. Nah, bagaimana cara ibadah puasanya? Kan kita salat matahari tergelincir zuhur, kan itu ayat ya, matahari terbenam nanti maghrib atau berbuka. Nah, pada bulan-bulan tertentu tidak ada matahari terbenam, kok siang terus tuh. Tentu biarlah orang belahan utara dan belahan selatan pula mengkaji soal ibadahnya itu. Tapi pertanyaan itu memang sering datang karena sudah banyak ke luar negeri dan informasi sangat jelas. Tapi saya ingin menyampaikan ayat Allah, karena matahari kita nikmati setiap hari, jadi jangan heran bahwa matahari terbit dan terbenamnya itu berpindah-pindah. Kalau bulan Juni ini dia terbenam di sana, kalau nanti bulan Desember terbenamnya di belahan sana, tetap di barat tapi belahan utara dan selatan. Jadi kalau bulan Juni matahari terbit di situ, terbenam di sana, ini disebut timur pertama, barat pertama. Lalu bulan Desember terbitnya di sana, terbenamnya di sana, itu disebut timur kedua, barat kedua. Itu yang Allah jaga. Jadi kesimpulannya apa? Matahari terbit dan terbenam setiap hari berpindah-pindah. Maka kembali saya sebagai yang saya tekuni, siapa yang membangun musala dan masjid berpedoman arah kiblatnya ke matahari terbenam, ya salahlah dia, karena matahari itu berpindah-pindah terbenamnya. Apalagi saya juga dengar, mengapa payah-payah menentukan arah kiblat, lihat saja matahari terbenam, lalu pencongan kasuok sene, makin dipencong itu tambah salah. Tapi itulah ilmu yang didapat dahulu, tentu kita menghormati. Kemudian terakhir, hari ini bagi bapak dan ibu, karena matahari sekarang belahan utara, ada kesempatan emas sore nanti pukul 5 lewat beberapa menit, pukul 5 lewat 5 nanti. Bagaimana caranya? Berdiri saja di halaman, pukul 5 matahari kan lumayan lah, masih tinggi itu, bayang-bayang sudah panjang. Garis bayang-bayang benda yang tegak lurus, itulah arah kiblat. Atau bukakan pintu jendela rumah nanti, pukul 5 lewat sedikit itu, masuk sinar matahari ke dalam rumah, mungkin ke dapur, ruang tamu, garis bayang-bayang konsen pintu yang lurus itu. Garis itu, itulah dia pedoman arah kiblat. Selengkapnya bisa dilihat di kalender ini. Sesudah kolom Isya ada bayang kiblat. Nah, lihat itu disesuaikan tanggal dan jamnya. Boleh itu difoto dan bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Ingin saya sampaikan kenapa penting, karena dalam penelitian langsung ke rumah-rumah yang tercatat ini resmi, bentangkan tikar atau sajadahnya kemana selama ini menghadap. Dari 40 rumah yang betul hanya 3. Moga-moga Bapak Ibu sekarang kan sudah ada media di Android. Hati-hati cara pemakaiannya, harus benar. Untuk menguji kebenaran ini, cocokkan nanti pukul 5 lewat 5 sore. Kalau sama
Dengan ini berarti betul cara pemakaian ini, betul pula menggunakan sinar matahari. Atau ada juga yang ingin membuktikan, misalnya Masjid Al-Hakim sudah betulkah kiblatnya? Pergilah asar di sana, tunggu sampai pukul 5:05, cek bayang-bayangnya sedang tegak lurus. Kalau betul, berarti sudah. Maksudnya garis benda tegak lurus, sama dengan kiblat, berarti sudah betul. Atau bisa saja nanti coba di masjid bypass Baitur Rahmah misalnya, kan tempatnya bagus, parkirnya oke. Bisa itu dicoba. Ataupun di mana saja disuka, tentu sangatlah penting kalau di rumah masing-masing, sehingga rumah itu kalau sudah ada tanda permanen di rumah masing-masing, tentu sangat lebih berkah. Beko salat minantu patamu Semarang semiriangnya. Beko salat lo bisan ali miriang sangene. Pada rumah itu juga. Jadi harus ada pedoman permanen di rumah masing-masing, menurut saya begitu. Apalagi kalau ada keluarga, maaf, yang disebut difabel atau tunanetra, tidak bisa lihat sama sekali. Kalaupun tidak ada orang menuntun kemana kiblat, aduh tanda panah kene, hanya lah bisa. Sehingga orang buta pun kiblatnya harus benar. Nah, ini harus kita pikirkan juga. Sekalipun orang dalam bahasa lainnya penyandang cacat, ibadahnya tetap saja dituntut dengan syarat seperti orang normal pula. Semoga bermanfaat. Perbanyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.